Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Pada kesempatan ini Allah mengingatkan kepada kita sekalian yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang intinya berkaitan tentang evaluasi kita pribadi masing-masing, supaya dengan berjalannya waktu semakin kita mendekati kematian, maka yang diinginkan oleh Allah ialah nilai ketakwaan yang lebih baik pada masa-masa sebelumnya. Dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dari evaluasi pada kegiatan dan kehidupan saat ini ialah yang khatib mengambil tema tentang agama Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Dikatakan modern karena permasalahan yang senantiasa berkembang dan memberikan solusi jalan keluar yang memerlukan pemikiran, sehingga dinamikanya adalah supaya lebih baik dan lebih baik pada masa-masa sebelumnya. Kemudian juga identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus informasi, sehingga di dunia ini yang begitu jauh pelosoknya, di pelosok tempat yang terpencil, dapat dijangkau dengan teknologi tersebut. Tapi ironisnya secara relatif ialah kesemuanya itu banyak bersifat lahiriah dan bersifat pada intinya ada lifestyle, tentang kebutuhan hidup. Sehingga dengan demikian para ahli seperti Harvey Cox dan Lucien Wipai mengatakan bahwa ada 3 pilar kemodernan tersebut. Yang pertama ada unsur iptek, yang kedua negara menuju ke arah nasionalisme, dan yang ketiga ialah menyepelekan nilai-nilai agama sehingga menimbulkan sekulerisme di dalam dunia global saat ini. Kemudian agama Islam tidak terkait dengan masa tersebut. Mulai awal adanya Islam, katakanlah pada waktu masa klasik yang merupakan zaman keemasan Islam kurang lebih sampai 330 tahun. Bahkan ketika itu Islam mengalami zaman keemasannya, teknologi, informasi, semua kehidupan yang dikatakan negara adidaya di dunia ini pada masa klasik tersebut adalah di bawah Islam. Karena apa? Mereka semua bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian masa berubah ke masa abad pertengahan, 550 tahun. Islam juga sudah memberikan wawasan untuk berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ternyata masyarakat di abad pertengahan tersebut kurang lebih 550 tahun sudah tidak mengindahkan lagi pada isi kandungan Al-Quran. Mereka ribut dengan masalah khilafiyah, mereka ribut dengan masalah politik, mereka ribut dengan masalah-masalah yang furu' yang lainnya yang mengakibatkan umat Islam di abad pertengahan tersebut 550 tahun mengalami stuck, mengalami kemunduran, bahkan dapat dikatakan mengalami kekalahan. Esensinya ketika itu adalah Allah dan Rasulnya menginginkan kembali kepada masa klasik. Islam maju ketika itu, tapi umat Islam ketika pada waktu itu tidak mengindahkannya, sehingga stuck, mundur pada abad tersebut.
Kemudian memasuki era modern mulai dari abad 18 sampai sekarang ini. Islam pun juga masih up to date, masih sesuai dengan perkembangan zaman. Cuma sejauh mana umatnya untuk dapat mengimplementasikan di dalam Al-Quran tersebut. Seperti saudaraku sekalian, sebelum Islam ada yang dikenal dengan nama politeisme. Tuhannya lebih dari satu. Bahkan ironisnya ketika ada Tuhan Trinitas tersebut, ada unsur Tuhannya, unsur manusiawinya dan segala macamnya. Itu tidak rasional sama sekali. Tapi dengan datangnya Islam mengajarkan unsur monoteisme. Artinya Tuhannya hanya Allah yang Maha Esa. Dan dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, dan ila akhiril ayat sampai ayat berikutnya. Begitu juga monoteisme ini Allah sudah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Begitu juga para malaikatnya. Begitu juga orang-orang yang berilmu, yang menunjukkan, yang menuntut akan kebenaran. Dan sesungguhnya Allah itu tidak Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ciri kemodernan Islam pada abad saat ini ialah salah satu indikatornya adalah bersumberkan kepada ilmu pengetahuan, bersumberkan kepada membaca. Islam dari awal pun sudah menyatakan bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 untuk membaca. Membaca itu juga merupakan salah satu indikator adanya ilmu pengetahuan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pada waktu itu pun ayat-ayat Allah sudah memotivasi kepada kita semua dengan menyatakan afala taqilun sebanyak 24 kali. Afala yaqilun sebanyak 22 kali. Afala ta'lamun sebanyak 36 kali. Sehingga dengan demikian saudaraku sekalian, ada seorang Prancis yang kesehariannya hidup di dunia kelautan yang bernama adalah Jacques Cousteau. Ketika dia berada di lautan, dia melewati laut Atlantik dan Laut Tengah. Ketika itu dia terperangah. Yang semestinya kedua lautan tersebut adalah membaur, ternyata air lautnya tidak membaur. Katakanlah yang satu asin dan yang satu tawar. Ada apa ini laut? Mengapa bisa ini terjadi? Menurut logikanya yang seumur hidup dia hidup di dunia kelautan, tidak mungkin itu terpisah. Semestinya menyatu. Lalu dia selidiki kandungan garamnya berbeda. Dia selidiki biota-biota yang ada di dasar laut pun juga berbeda. Menambah penasaran pada Jacques Cousteau ini terhadap dua laut tersebut. Akhirnya dia tanyakan kepada mu'alaf Profesor Maurice Bucaille. Lalu Maurice Bucaille menjawab bahwa perlu Anda ketahui bahwa penjelasan itu sudah ada di dalam Islam lebih 14 abad yang lalu, yaitu yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pertemukan dua lautan. Di antara dua lautan tersebut airnya tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya. Kenapa tidak bisa bercampur? Karena kandungan antara air yang ada di Laut Tengah dan di Laut Atlantik itu berbeda. Dengan berbeda tersebut barzakh, tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya. Setelah Jacques Cousteau ini dijelaskan oleh Maurice Bucaille tersebut, dia mengatakan ternyata di Islam ini sudah 14 abad yang lalu agama yang lain tidak bisa menjawab itu semua, ternyata dia temukan di Islam. Sehingga ketika itu saudaraku, Jacques Cousteau ini memeluk agama Islam. Belum lagi hal-hal yang lain di dalam Islam ini yang sesuai dengan kemodernan kita. Yang lebih pokok yang ketiga ialah bahwa di dalam Islam ini adalah menyangkut berorientasi masa depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya ialah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Mengapa dikatakan lebih baik?
Jumlah Nabi dan Rasul katakanlah sampai 124.000. Rasul yang jumlahnya katakanlah 313. Secara garis besar hanya 2 yang diajarkan para Nabi dan Rasul tersebut. Yang pertama, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ialah tentang kehidupan akhirat. Seperti di dalam hadis Nabi yang lain menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamumu, hormatilah tetanggamu. Dan itu intinya adalah supaya kita ini mempersiapkan kehidupan akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya, mengapa walal akhiratu khairul laka minal ula? Mengapa kehidupan akhirat ini lebih baik daripada kehidupan dunia? Kalau dibandingkan masanya, sangat jauh kehidupan dunia dengan akhirat. Katakanlah perbandingannya, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sekarang usia dunia baru 2012. Artinya apa? Baru 2 hari lebih sedikit di akhirat. Allah kasih usia kita katakanlah 70 tahun. Artinya ketika kita hidup di akhirat belum 1 jam daripada kehidupan kita di akhirat kelak, ketika usia kita yang diberikan sampai saat ini. Dan yang ketiga, mengapa walal akhiratu khairul laka minal ula, ialah bahwa kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia ini merupakan permainan belaka. Jangan terkecoh dengan kehidupan alam dunia sampai saat ini. Banyak permainan, banyak persendagurauan yang sampai saat ini yang dapat mengakibatkan kita lupa diri akan hal itu. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, dengan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ittiba'an lima amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam ainun binadhar. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa lijaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.